Kalau di biologi ITS ada banyak, mulai dari 4 bidang peminatan, ada botani, ada zoologi, ada mikrobiologi, sama ekologi. Nah, kalau Mas Haidar sendiri itu arah minatnya tuh kemana Mas dari 4 bidang itu? Kalau arah minat berubah-ubah. Pertama itu alasan masuk biologi yang paling kuat itu karena mau belajar virologi. Iya. Kalau TA sendiri itu jauh 180 derajat, mulai dari yang awalnya kita ke lapangan, di hutan-hutan, terus terjun ke lab. Kenapa? Kalau kenapa? Karena kebetulan dapat topik yang mendekati virologi gitu. Yang suhu demam itu dari bakteri itu lebih banyak tumbuh dan lebih mudah cepat melekat. Tapi untuk secara virulensi itu tidak terlalu tinggi. Oke, jadi gimana kabarnya itu Mas yang lagi demam sekarang? Iya. Kalau yang sudah demam itu kan secara in vivo ya pasti di. Oh, berarti nggak langsung ke manusia Enggak. gitu. Kirain ya demam kan. Langsung ke manusia kan? Iya benar. Halo Sobat Lab, kembali lagi di podcast Lab in to Go. Go. Oke, jadi di sini kita ada host baru nih. Kenalin, aku Lingga. Oke, saya Miko host sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan sharing dan berbincang-bincang dengan gestar kita dari jauh, dari suatu pulau terbesar kedua di dunia. Mungkin langsung kita sambut saja, Mas Haidar. Kaget. Wah, kaget. Tiba-tiba. Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu spesial. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mas. Ya, halo teman-teman, saya Haidar. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, jadi saya Miko. Salah kan kita yang hostnya. Iya. Oh iya. Kenapa jadi nyuruh-nyuruh? Iya. Kan kita hostnya. Masa hostnya bertiga? Salah. Oke, ulang lagi, Mas. Diulang sih. Oke. Jadi di sini mungkin Mas Haidar udah perkenalan, langsung menceritakan dulu. Iya, kenapa? Sekarang lagi ngapain sih? Kenapa milihnya biologi dan di ITS? Kalau milih biologi karena memang tertarik di biologi, dan juga kalau ditanya kenapa biologi ITS, mau ditanya jawaban asli atau jawaban yang biar bagus-bagus dikit gitu. Dua-duanya. Jawaban yang bagus-bagus dikit karena memang dekat sama keluarga besar di sini, terus jadi nggak usah jauh-jauh juga. Keluarga besarnya di mana, Mas? Kalau keluarga besar ada di Surabaya Barat. Surabaya Barat. Gimana kabarnya? Kalau kabarnya baik. Sehat semua, Oke, alhamdulillah. Kalau buat alasan aslinya karena namanya kenapa itu, itu Mas? ITS. Kalau orang ngira pasti Institut Teknologi Surabaya. Jadi sebenarnya kalau ditanya sama orang alasan utamanya sih itu, tapi karena nggak enak juga kan karena alasannya itu, jadinya ya kayak yang tadi. Karena dekat sama keluarga. Oke. Jadi motivasinya itu ya, Mas, untuk masuk biologi ITS ini. Sangat memotivasi untuk kita semua ya. Oke. Mungkin bisa ceritain nih, Mas, selama berkuliah di sini apa aja sih yang ada di biologi ITS ini? Kalau di biologi ITS ada banyak, mulai dari 4 bidang peminatan, ada botani, ada zoologi, ada mikrobiologi, sama ekologi. Nah, kalau Mas Haidar sendiri itu arah minatnya tuh kemana, Mas, dari 4 bidang itu? Kalau arah minat berubah-ubah. Pertama itu alasan masuk biologi yang paling kuat itu karena mau belajar virologi, tapi karena kebetulan virologi tidak ada di biologi ITS, jadinya mencoba semua mata kuliah yang ada. Tapi mencoba ini bukan berarti mencoba semua, karena pada kenyataannya saya ngambil peminatannya ekologi semua gitu. Tapi kan dari selama Mas kuliah di sini, kegiatan apa sih Mas yang udah di lapangan yang Mas udah lakuin, kayak KP ataupun data buat ngambil TA dan segala macamnya? Kalau di lapangan banyak, mulai dari praktikum itu dibawa ke pantai buat ngelakuin unpack. Terus kalau KP ada pengalaman ke TNBTS. Apa tuh Mas, TNBTS? Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di situ saya dengan teman-teman yang lain itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengelola
tanaman invasif, ada pengamatan elang Jawa. Jadi kalau mau lihat elang Jawa secara langsung bisa ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tapi untuk perizinannya bisa langsung ke balai besarnya. Terus di sana saya lebih fokus ke anggrek karena biodiversitas anggrek di Jawa itu besar dan salah satunya itu ada di Bromo Tengger Semeru itu. Itu kan tadi ada elang, ada anggrek. Nah itu ada komunitasnya sendiri nggak mas? Kayak perlindungan dari anggrek sendiri, ada komunitas bercocing misalnya atau dengan lain. Kalau kegiatan di sana ada banyak. Pertama itu untuk anggrek sendiri, di sana itu ada yang namanya greenhouse buat anggrek. Nah, di situ bisa kalian datangi juga, terbuka secara umum. Di sana bisa ngelihat banyak anggrek-anggrek yang kayak ada yang paling langka, yang Javanicum, saya lupa nama spesies depannya. Terus untuk komunitas yang lain kayak birdwatching itu nggak ada. Yang ada itu monitoring secara resmi dari TNBTS-nya. Terus selain itu untuk yang anggrek mau nambahkan juga, di sana itu ada yang namanya kelompok tani. Nah, kelompok taninya itu ada macam-macam, ada kelompok tani madu, ada kelompok tani anggrek, sama kelompok tani sepertinya 2 aja sih saya ingat. Oke. Nah, itu kan tadi KP nih Mas. Dan juga kan KP-nya itu berkaitan dengan ekologi ya. Nah, untuk TA-nya ini sendiri Mas masuk ke bidang mana? Kalau TA sendiri itu jauh 180 derajat, mulai dari yang awalnya kita ke lapangan di hutan-hutan, terus terjun ke lab. Kenapa? Kalau kenapa? Karena kebetulan dapat topik yang mendekati virologi gitu. Jadi kalau nggak dapat topik itu Mas? Kalau nggak dapat topik itu mungkin saya belum lulus sampai sekarang. Oh ya belum lulus ya. Belum nemu topiknya. Iya, topik yang kenapa nggak lanjut di Eko aja? Susah itu ya. Dulu itu sudah tertarik di Eko, tapi karena bimbingannya penuh, jadinya ya belum ngambil. Dosennya penuh gitu. Iya. Oke, I see. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa lebih cerita nih Mas. Iya, Mas. Top TA Masnya nih gimana sih tadi berkaitan dengan virologi? Sebenarnya bukan berkaitan, tapi hampir mirip karena sama-sama infeksi gitu. Dia itu menggunakan bakteri patogen. Nama spesiesnya itu Staphylococcus aureus. Nah, di situ salah. Itu yang satu judul yang sama dengan saya, tapi kalau saya itu bedanya pakai Pseudomonas aeruginosa. Lebih spesifiknya strain 01. Itu dilihat untuk membandingkan ketika diinkubasi di suhu tinggi ketika kita demam dan ketika suhu normal kembali, apakah itu lebih berbahaya atau tidak? Oh, I see. Berarti kalau dari hasil TA-nya nih Mas, gimana sih? Kalau hasil TA-nya, alhamdulillahnya yang lebih tinggi itu yang di suhu 37. Jadi sebenarnya sistem imun tubuh kita itu udah sangat baik, mulai dari mekanisme demamnya itu yang membuat suhu tinggi, tapi yang suhu tinggi itu tidak membunuh semuanya. Nah, jadi yang sisa itu ternyata itu tidak terlalu berbahaya dari yang suhu optimalnya. Yang hanya membedakan itu dari jumlahnya. Jadi dari yang suhu demam itu, dari bakteri itu lebih banyak tumbuh dan lebih mudah cepat melekat. Tapi untuk secara virulensi itu tidak terlalu tinggi. Oke, jadi gimana kabarnya tuh Mas yang lagi demam sekarang? Iya. Kalau yang sudah demam itu kan secara in vivo ya pasti di. Oh, berarti nggak langsung ke manusia Enggak. gitu. Kirain ya demam kan. Langsung ke manusia kan. Iya benar. Nanti langsung ditangkap saya kena etik kan. Oh iya. Nah, terus ini ya Mas ya, kan dunia mikroskopis ya, itu kan sangat kecil ya, harus pakai mikroskop dan lain-lain. Kalau bantuan. gede kan makro. Benar. Terus apa ya, pengalaman menarik Mas selama menjalani riset tuh apa aja sih Mas? Kalau pengalaman menarik berkaitan dengan tikus sih, berkaitan dengan mencit. Karena dulu saat pandemi itu kebetulan praktikum yang tentang hewan-hewan. Jadi untuk secara menghandle dengan mencit itu nggak dapat sama sekali. Terus tiba-tiba pas di
TA itu tiba-tiba memakai mencit. Terus pas pertama kali megang itu langsung digigit tangan saya. Takut tapi Biasa aja. biasa aja. Oh, Tapi Berdarah. karena apa ya? Karena kan lagi ada dosen pembimbing juga, jadi saya tutupin aja di belakang kayak gini. Ternyata di bawah itu udah nyocor darah. Sekul ya berarti ya, sekul ya belakang gini. Iya. Jadi gimana nasibnya si mencitnya itu? Apakah dijebloskan ke penjara atau Gimana? Mas tuntut Kasian atau juga gimana? sih kan. Iya kan sampai Gigit berdarah tangan, gitu. iya. Takutnya keracunan atau Iya. apa. Balasannya ya di dislokasi itu. Oh, berarti udah Sudah tenang. sudah jadi. tenang Sudah ya. tenang di alam sana berarti. ya. Oke. Jadi Mas untuk di penelitiannya nih Mas, selama melakukan penelitian itu apa sih struggle-nya Mas ini? Kalau struggle nggak ada. Yang Wis. paling susah Suhu itu, kacau emang suhu ini. yang paling susah itu ngatur waktunya aja. Oke. Kenapa emang Mas? Karena ada kegiatan himpunan, terus ada kegiatan menjadi asistensi, menjadi asisten, terus juga dikejar karena target saya mau lulus cepat, jadi dimepetkan di semester itu semua. Jadi proposal dan TA itu jadi satu. Lulus cepat tuh lulus berapa tahun Mas? 3 tahun? 2 tahun. Paling cepat 3 Oh 3,5 paling Oh. cepat. Oh nggak bisa ya 2 tahun itu nggak bisa. Oh nggak. Kami kira langsung masuk udah Iya, lulus langsung ya. udah lulus kan. Suhu. Kan nggak ada struggle tadi katanya. Iya, nggak ada struggle. Oke Mas, untuk kan Mas udah banyak pengalaman nih untuk mengerjakan TA maupun di S1 atau 2. Nah, apa sih Mas tips and trick atau pesan nih dari Suhu? Iya, suhu mikro. Ya, Buat adik-adiknya yang sekarang lagi menjalani TA-TA-nya dan tugas akhirnya. Kalau tips kerjain aja apa yang bisa dikerjain. Terus saya juga dapat kalimat juga dari dosen saya yang lain. Kalau nggak dikerjain toh nanti kita bakalan harus ngerjain juga. Jadi supaya kita bisa mencapai itu ya dijalanin aja sampai selesai. Jadi harus di-push terus ya Mas. oke. Intinya jalani aja. Karena kalau tidak dijalani nanti pasti dijalani aja. Pasti nanti. dijalanin aja. Pasti tetap Jadi intinya- jalan-jalan aja kan ujung-ujungnya. Oke. Mantap. Oke, mungkin Cukup sekian ya cukup Mas. sekian ya. Sangat menarik sekali Sangat ya menarik ini dan sangat pengalaman. memotivasi. Ya, walaupun kita terbatas waktu masih Iya. banyak yang ingin ditanya, cuman mungkin secara garis besar sudah cukup menjawab ya dari cerita-ceritanya Mas Haidar. Iya, oke nanti mungkin dari teman-teman yang ingin punya pertanyaan lebih bisa di kolom chat aja karena kita mengaktifkan fitur kolom chat. Iya, kami tidak menonaktifkan seperti. Oke, jadi mungkin cukup itu saja. Kalian bisa memfollow akun media sosial kita Lab-in2Go. Ya, kalian lihat di akun ini ya berarti. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mas Haidar sudah mau meluangkan Terima kasih, waktunya jauh-jauh dari Kalimantan ke sini. Dan apa nih? Ya semoga S2-nya dilancarkan sampai lulus. Iya. Dan kalau bisa mungkin cum laude nanti Mas. Ya, Amin. kumlot nanti Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan podcast Lab-in2Go. Bisa terus kepoin kami di sosial Instagram kami yaitu Instagram ataupun di YouTube. Iya. Bisa like, comment, and subscribe. See you. Dan